Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deker Pranestender. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Uh, Islam telah masuk di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi, yaitu ketika Sultan Mahmud Shah pada tahun 1363 telah memeluk Islam. Akan tetapi, jauh sebelum itu sebenarnya terdapat bukti bahwa Islam telah berada di Brunei Darussalam ini. Misalnya dengan ditemukannya batu nisan seorang Cina yang beragama Islam dengan catatan tahun 1264 Masehi. Namun pada masa ini Islam belum cukup berkembang secara meluas. Barulah ketika Awang Khala Belatar memeluk Islam dengan gelar Sultan Muhammad Shah, Islam mulai berkembang secara luas. Berkaitan dengan masuknya Islam di Brunei ditemukan beberapa sumber yang berbeda, yaitu satu, dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa Islam mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 977 Masehi melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang dari negeri Cina. Kemudian Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Belatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam melangkah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Suluk, Kepulauan Balabak, sampai ke Manila. Masuknya Islam di Brunei didahului oleh tahap perkenalan. Islam masuk secara nyata ketika raja yang berkuasa uh, pada saat itu menyatakan diri masuk Islam, lalu diikuti oleh penduduk Brunei dan masyarakat luas, sehingga cukup beralasan jika Islam mengalami perkembangan yang begitu cepat. Untuk nomor 2, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15. Sejak itu kerajaan Brunei berubah menjadi Kesultanan Islam. Pada abad ke-16 Brunei tergolong kuat di wilayahnya dan daerah kekuasaannya meliputi pula beberapa pulau di Filipina Selatan. Perubahan nama dari kerajaan menjadi kesultanan memberi informasi bahwa Islam di Brunei mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Hal ini menjadi salah satu faktor sehingga penganut agama Islam semakin bertambah banyak. Fase pemerintahan Islam di Brunei Darussalam itu ada 3. Yang pertama itu kerajaan Brunei Islam sebelum kolonialisme. Jadi pada masa kerajaan ini, perkembangan agama Islam di Brunei tidak lepas dari pengaruh para musafir, pedagang Arab, serta mubaligh yang berdatangan silih berganti sejak sebelum tahun 977 Masehi. Pada masa itu, agama Islam belum menjadi agama resmi di kerajaan Brunei. Agama Islam baru menjadi agama resmi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1363 sampai dengan 1482 Masehi. Dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali atau Sultan Brunei III. Pergantian tampuk kepemimpinan terjadi ketika Raja Puni yang bernama Maha Mosha alias Sultan Muhammad Shah mangkat tahun 1482 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di luar pintu Anteh Bungo di daerah Nanking, Cina. Setelah pemakaman, Raja Cina beritah agar putra Raja Puni yang bernama Xia Wang diangkat menjadi raja. Namun karena Xia Wang masih berusia 4 tahun, maka tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Sultan Ahmad yang tak lain ialah keponakan Maha Mosha. Sultan Ahmad kemudian dicatat dalam sejarah sebagai Sultan Brunei II. Setelah 17 tahun berkuasa, Sultan Ahmad mangkat dan digantikan oleh menantunya, Sultan Syarif Ali, yang mana merupakan keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Hal itu dikarenakan Sultan Ahmad tidak memiliki anak laki-laki. Pada masa ini, kerajaan Puni memiliki wilayah yang cukup luas, meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Pada masa inilah terjadi perubahan besar dalam sejarah kerajaan Brunei tua ke kota baru. Pergantian nama ini berkaitan dengan putusnya hubungan dagang antara Brunei dan Cina. Berdasarkan sumber yang ada, alasan putusnya hubungan perdagangan dan kerajaan tersebut
disebabkan oleh pergantian sultan yang kemudian berimplikasi pada perubahan kebijakan politik luar negeri. Nomor 2, Kerajaan Brunei Islam pada masa kolonialisme. Kolonialisme di Kerajaan Brunei terjadi pada tahun 1578 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar. Sebenarnya penjajah sudah lama ingin menaklukkan Brunei. Semenjak mengetahui keelokan negeri ini pada tahun 1521 Masehi silam. Pada tahun 1578 Masehi, terjadi perselisihan di kalangan internal istana yang melibatkan Sultan Saiful Rizal dengan dua pangeran Brunei yang dikenal dengan Perang Kastila. Situasi istana yang tidak kondusif itu dimanfaatkan oleh Spanyol untuk menaklukkan Brunei. Upaya penaklukan kerajaan Brunei bermula ketika pihak kolonial Spanyol menyampaikan surat yang berisi permohonan kepada Baginda Raja Sultan Saiful Rizal agar memberi keleluasaan kepada para misionaris untuk turut menyebarkan agama Kristiani. Bulan April 1578 Masehi, terjadilah pertempuran antara kerajaan Brunei dengan pihak penjajah yang memakan banyak korban jiwa dari pihak tentara Brunei. Selain itu, terjadi perampasan harta benda milik istana dan pembesar kerajaan oleh kolonial Spanyol. Kendati sempat porak-poranda akibat pertempuran itu, namun semangat juang dan nasionalisme rakyat Brunei berhasil memukul mundur musuhnya pada bulan Juli 1578 Masehi. Sultan Saiful Rizal mangkat pada tahun 1581 Masehi dan digantikan oleh Sultan Shah Brunei. Masa pemerintahan Sultan Shah Brunei terbilang paling singkat, yaitu pada tahun 1581 hingga 1582 Masehi saja. Saking singkatnya, tak banyak cerita yang didapat dari masa pemerintahan beliau ini. Tampuk kepemimpinan kerajaan Brunei kemudian diteruskan oleh Sultan Muhammad Hasan pada tahun 1582 sampai dengan 1598 Masehi yang sukses mengembalikan masa kejayaan Brunei di masa lalu. Masa kejayaan Brunei itu tergut kembali ketika kerajaan Brunei berada di bawah kolonial Inggris. Kala itu James Brooke datang dari Inggris pada tahun 1839 ke Sarawak dan menjadi raja di sana. Ia menyerang kerajaan Brunei sehingga kerajaan Brunei kehilangan kekuasaannya atas Sarawak. Sedikit demi sedikit kerajaan Brunei mulai terkikis. Khawatir akan kehilangan yang lebih besar dari wilayah kekuasaannya, maka pada tahun 1888 Masehi, Sultan Hashim Jalilul Alam Akamaddin meminta perlindungan pihak Great Britain atau lebih dikenal dengan Inggris. Oke, untuk selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan Islam di Singapura. Singapura atau Singapura merupakan sebuah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Didirikan dan dibangun pertama kalinya oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1819 untuk dijadikan benteng dan pelabuhan militer di bawah kekuasaan Inggris. Pada Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1942, Jepang menguasai daerah Asia Timur, termasuk Singapura. Tahun 1959, Singapura menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Akan tetapi berselang 2 tahun kemudian, yaitu 1965, Singapura lepas dari Malaysia. Kedatangan Islam ke Singapura tidak lepas dari datangnya Islam ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Banyak beberapa ahli dan peneliti sejarah mengatakan bahwa Islam datang ke daerah Asia Tenggara pada abad ke-7 dengan bukti adanya cerita dari Cina yang berasal dari zaman Tiang. Ada pula yang mengatakan pada abad ke-13 dengan bukti yaitu akibat adanya keruntuhan dinasti Abbasiyah oleh bangsa Mogul pada tahun 1258. Berita Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta abad ke-14 serta nisan-nisan kubur Sultan Malik As-Saleh tahun 1292. Adapun Islam datang ke Singapura, Sharon Siddiq, seorang peneliti perkembangan Islam Singapura, mengatakan bahwa kaum muslim datang ke Singapura sebagai pendatang, akan tetapi warisan budaya dan agama mereka sama dengan wilayah Melayu lainnya. Maka mereka dianggap lebih sebagai pribumi atau setidaknya migran asli atau paling awal. Pada masa kekuasaan Inggris di Singapura, banyak kaum muslim yang melaksanakan ibadah haji. Robert W. Hafner dalam bukunya yang berjudul Making Modern Muslims, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia, mengatakan bahwa setelah tahun 1820, jemaah haji dari Singapura dan Malaya sedang mengalami kebangkitan. Jumlah jemaah haji melonjak setelah pembukaan terusan Suez
pada bulan November 1869. Persentase Muslim dalam profesi dan jabatan tinggi juga sangat rendah dari rata-rata nasional mereka, namun pemerintah biasanya mempunyai satu utusan seorang Muslim dalam kabinet. Sebagian Muslim mempunyai kedudukan tinggi di bidang hukum dan universitas. Adapun secara ekonomi, Muslim Singapura berada di antara yang paling miskin. Pemuda-pemuda Muslim menghadapi banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang dipanggil untuk dinas militer nasional. Gerakan keislaman di Singapura, munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Muslim dan peranan pemerintah baru Singapura. Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura atau disingkat dengan MUIS dengan berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam atau The Administrations of Muslim Law Act pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura. MUIS merupakan badan resmi Islam di Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam. Sebelum MUIS didirikan pada tahun 1932, umat Muslim Singapura telah mendirikan sebuah organisasi yaitu Masyarakat Dakwah Muslim. Selain lembaga dan organisasi, munculnya semangat keislaman di Singapura adalah didirikannya sekolah yang berbasiskan Islam atau biasa dikenal dengan madrasah. Sampai saat ini di Singapura terdapat 6 buah madrasah Islam di Singapura, di antaranya Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Madrasah Al-Sagaf Al-Islamiyah, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, dan Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah. Selain itu, di Singapura juga benar-benar memberikan kebebasan gerak literatur Islam dalam bahasa Inggris, Melayu, dan Tamil, yaitu bahasa Muslim India, dan kebebasan pergi untuk berhaji. Sekitar 1.000 jamaah setahunnya. Seorang guru besar di Australian National University, yaitu A.C. Milner, berpendapat mengenai Singapura, bahwa di negara tersebut ada indikasi-indikasi jiwa syariat di kalangan Muslim Singapura. Adapun Richard C. Martin dalam bukunya Encyclopedia of Islam and Muslim World mengatakan perbedaan dasar yang dapat ditarik antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu adanya gerakan reformis yang berusaha mentransformasikan budaya dan masyarakat, dan mereka yang berusaha untuk mempekerjakan proses politik untuk mendirikan sebuah negara Islam. Islam di Singapura yang masih merupakan etnis minoritas dengan sejarah dan perjuangannya yang panjang, namun membangkitkan semangat keislaman mereka dengan berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang mereka dirikan. Jumlah jemaah haji per tahun meningkat, populasi umat bertambah, sarana dan prasarana dibangun, sekolah-sekolah Islam atau madrasah ditingkatkan, dan banyak lagi yang lainnya. Semua ini ditujukan untuk kemajuan dan semangat umat Muslim di tengah-tengah keminoritasan dalam berwarga negara. Meskipun masih kurang dalam berbagai aspek dan diplat sebagai masyarakat kelas 2, semangat, kemauan, kegigihan, dan perjuangan mereka sebagai yang minoritas patut kita contoh dan kita ambil hikmahnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Budi Arsi. Saya mohon maaf jika terdapat salah ucap dalam penjelasan ini atau kurangnya penjelasan yang lebih detail. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.